Kita berjumpa lagi dalam channel ibadah online keluarga MDC Palembang. Suatu hari, seorang opa yang sedang duduk menonton televisi di rumahnya jatuh tertidur dengan pulas. Melihat hal itu, seorang anak cucunya yang bandel pergi ke dapur, mengambil terasi dan diam-diam mengoleskannya pada kumis sang opa. Tak lama kemudian si opa terbangun karena ia mencium bau busuk yang menusuk hidungnya. Ia berkata, "Mengapa rumah ini berbau busuk seperti ini?" Dia bangkit dari kursinya dan pergi ke kamarnya. Di situ kembali ia mencium bau yang busuk. Sehingga ia berkata, "Mengapa kamar tidurku sekarang berbau busuk seperti ini?" Ia beranjak pergi ke ruang tamu dan di situ ia juga mencium bau yang busuk. Oleh karena itu ia berkata, "Mengapa ruang tamu ini juga berbau busuk seperti ini?" Ia membuka pintu rumahnya dan pergi ke halaman. Kembali dia mencium bau yang busuk yang tidak berbeda dengan yang ia cium di dalam rumah. Dan dengan jengkel si opa menatap ke langit dan berteriak, "Ah, memang dunia ini berbau busuk." Si opa tidak sadar bahwa sesungguhnya yang berbau busuk adalah dirinya sendiri. Sehingga sebaliknya dari membereskan sumber dari bau busuk yang ada pada dirinya, justru ia menyalahkan dunia di sekitarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Dan kami minta Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Supaya firman yang kami dengar bukan kami pakai untuk menghakimi orang lain, tetapi firman yang kami dengar dapat kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sama seperti cerita opa tadi, hal yang serupalah yang terjadi dengan hidup manusia. Di tengah berbagai persoalan kehidupan manusia, mempersalahkan lingkungannya. Ia menyalahkan tetangganya, ia menyalahkan pemimpin perusahaan tempat ia bekerja, ia menyalahkan teman sekantornya, ia menyalahkan rekan sepelayanannya, ia menyalahkan gembala gereja tempat ia berjemaat, ia menyalahkan orang tuanya, mertuanya, pasangan hidupnya, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya dirinya memiliki andil yang sangat besar atas berbagai masalah yang sedang terjadi. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang mengubah dunia, maka sesungguhnya perubahan itu haruslah dimulai dari diri kita sendiri. Saudara ingin melihat dunia ini berubah lebih baik? Mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Engkau ingin mengubah lingkungan kerjamu? Mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Engkau ingin keluargamu berubah? Mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Engkau ingin gerejamu berubah? Mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Kalau saya ingin gereja ini tidak ada gosip, tidak ada yang suka menceritakan kekurangan, kejelekan, hal negatif tentang temannya, maka saya jamin 100% saya akan gagal total. Saya akan stres sendiri karena saya akan jengkel terhadap orang-orang yang gantian gosip. Hari ini Pak Daud saya marahin. Minggu depan Pak Hans saya tegur. Minggu depan Bu Sermina. Bulan depan siapa lagi? Artinya setiap minggu tugas saya menegur dan memarahi orang. Kalau saya nggak sakit jiwa, sudah bersyukur. Tapi coba ya, kalau kita semua, bukan sebagian, semua sepakat, artinya setiap orang dalam hatinya bertekad, saya mau berubah. Saya tidak mau menceritakan dan tidak mau mendengar berita negatif tentang teman saya. Itu saja, satu aja. Dan ini kita lakukan secara konsisten dalam setiap pertemuan jemaat. Bukan hanya dalam ibadah hari Minggu saja. Saya tidak akan bicara hal yang negatif tentang teman saya. Kira-kira hari Minggu depan suasana gereja bakal berbeda tidak? Setuju. Saya juga yakin
atmosfer gereja kita akan pasti sangat berbeda. Artinya sangat positif. Padahal ini baru perubahan dari satu macam hal, yaitu tidak bicara soal negatif tentang teman kita. Cuma itu, belum lagi kalau kita sanggup berubah dalam hal-hal lain. Saudara boleh bilang, cuaca kurang baik. Boleh cerita, mobil saya mogok. Yang tidak boleh diceritakan adalah menceritakan atau menyampaikan hal-hal buruk atau negatif yang bisa membuat suasana hati orang yang mendengar menjadi marah, sakit hati, jengkel. Kalau tahu hal yang jelek bagaimana? Langsung ngomong sama yang bersangkutan dengan cara yang baik. Bisa kan cari kata-kata yang baik? Asal saudara mau, pasti bisa. Mau coba? Coba langsung praktek selesai dengar khotbah ini. Yang sulit dan yang jadi masalah apa? Yang sulit kalau kita harus berubah terus-menerus. Gampang kalau cuma berubah satu kali saja. Besok berbuat lagi. Yang dibutuhkan sebuah perubahan kecil yang permanen, yang tidak dilakukan lagi, yang tidak balik lagi. Kalau semua melakukannya, maka kita akan melihat perubahan setiap minggu dan itu akan sangat luar biasa. Hal tersebut dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Di situ ia berbicara tentang perubahan. Perubahan yang harus dimulai dari manusianya. Perubahan yang ia alami sendiri karena relasinya dengan Kristus. Atau yang ia istilahkan dengan hidup di dalam Kristus. Relasi karena anugerah Allah mengakibatkan dirinya memiliki identitas yang baru. Yaitu sebagai ciptaan baru. Rasul Paulus menulis pokok-pokok yang penting ini di ayat yang ke-17 sebagai berikut. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata kunci di dalam kalimat ini adalah di dalam Kristus. Kata ini merupakan istilah yang sangat-sangat penting. Sedemikian pentingnya sehingga di dalam kitab perjanjian baru saja kata ini ditulis 900 kali lebih. Jauh lebih sering dibandingkan dengan istilah atau frasa yang lain. Apa sih arti istilah di dalam Kristus? Arti yang sederhana dari kata di dalam Kristus ini adalah hidup di dalam relasi dengan Kristus oleh karena iman dan anugerah Allah. Relasi dengan Kristus ini mengakibatkan kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru yang seperti apa? Seperti Yesus. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa kita harus seperti Yesus? Misalnya, saudara adalah seorang hakim dan memiliki anak kembar. Salah satunya adalah Daud dan yang lainnya adalah Yesus. Sebagai seorang hakim, saudara setelah mendapat laporan bahwa Daud berselingkuh dengan istri Uria dan menjadi dalang kematian Uria di medan perang, dapatkah saudara mengatakan bahwa Daud tidak bersalah atau dia harus dihukum mati menurut hukum? Pastilah tanpa ragu Daud bersalah dan harus dihukum mati di bawah hukum Taurat. Sebagai ayah yang pemurah, pengasih, pemaaf bagi anak-anak saudara, apakah saudara akan memaafkan Daud? Jawaban yang saya yakini bagi kebanyakan orang tua adalah ya. Dan itulah kasih orang tua. Sulit dicerna oleh akal sehat. Tetapi walaupun si bapak sudah mengampuni anaknya Daud, dalam posisinya sebagai hakim,
Dapatkah dia membebaskan Daud dari semua hukuman mati yang harus dijatuhkan kepadanya berdasarkan hukum Taurat terhadap dosa yang begitu keji? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Daud adalah dengan menggantikannya dengan anak kembar lainnya, yaitu Yesus, untuk dieksekusi, menggantikan Daud untuk memenuhi hukum Taurat. Daud adalah makhluk yang berwujud manusia. Oleh karena itu Yesus, Sang Mesias, meskipun dia adalah anak Allah, harus datang sebagai manusia sama seperti Daud, supaya bisa dihukum mati di bawah hukum Taurat. Ditinjau dari aturan hukum Taurat, Daud telah dihukum mati. Padahal sebenarnya Kristuslah yang telah disalibkan di kayu salib. Dan sejak saat itu, Daud harus menggantikan posisi Yesus. Di mana apa yang tidak pantas Daud terima, dia akan terima. Dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus menjadi miskin supaya saudara diberkati. Tuhan Yesus dikutuk supaya saudara bebas dari kutuk dan menerima berkat Abraham. Tuhan Yesus menanggung hukuman atas perbuatan Daud supaya Daud hidup seperti Tuhan Yesus, menjalani hidupnya dalam representasi yang tepat dari Yesus, dalam pikiran dan perbuatan, dalam kebenaran dan rohnya. Kembali kepada frasa di dalam Kristus. Yang disebut di dalam Kristus adalah relasi yang akrab, dekat, tetap, terus-menerus. Kalau kita pegang sendok dari logam, lalu kita celupkan ke dalam air mendidih, apa yang terjadi? Sendoknya jadi panas nggak? Tergantung. Kalau cuma sekali lewat, sebentar, 1 detik, nggak apa-apa. Mungkin panas tapi sedikit lah. Tapi kalau kita masukkan sendok itu 5 menit saja, saya jamin sendok itu akan sepanas air yang mendidih tersebut. Dan kita tidak mungkin pegang sendok itu dengan tangan telanjang. Demikian juga jika kita terus-menerus berelasi dengan Kristus, di dalam Kristus, maka tanpa perlu usaha apapun, otomatis saudara akan serupa dengan Kristus. Selama sendok itu terus-menerus di dalam air mendidih, selama itu juga sendok itu akan panas terus. Selama saudara ada di dalam Kristus, saudara akan tetap seperti Kristus. Amin. Itu sebabnya kita berusaha terus-menerus membina relasi dengan Kristus melalui ibadah harian. Kalau ibadah harian hanya 5 menit, 3 kali sehari, tidak ada gunanya. Ibadah harian 3 kali sehari, itu tujuannya supaya saudara sepanjang hari terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Sendok kalau dikeluarkan dari air mendidih, tidak langsung dingin, masih ada panasnya. Waktu panasnya sudah menjadi hangat, dimasukkan lagi. Maka sendok itu akan panas lagi dalam waktu yang instan. Kira-kira seperti itulah tujuan ibadah harian. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kemarin teman saya wedding anniversary. Dipasang fotonya di WA. Ada yang komen, tambah lama tambah mirip ya. Kalau kita berelasi dengan Tuhan, tidak mungkin
kita menjadi mirip seperti setan. Kita baca lagi 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tanggal 8 Februari tahun 1945, seorang yang bernama Jacob de Sasser, 24 tahun, seorang ateis, ditugaskan oleh Angkatan Udara Amerika untuk menggempur Jepang di Kepulauan Salomon bersama skuadronnya yang diberi nama Jimmy Doolittle. Malang, dalam pertempuran udara yang sengit, pesawat-pesawat Mitsubishi Jepang berhasil menembak jatuh pesawatnya. Namun dia sempat melompat dengan parasutnya dan akhirnya dia menjadi tawanan Jepang. Saat menjadi tawanan, beberapa kawannya dieksekusi Jepang dengan cara dipenggal. Dan yang lainnya dibiarkan kelaparan sampai mati. Hal ini membuatnya merenung. Mengapa Jepang sangat membenci dirinya? Dan mengapa ia juga sangat membenci orang-orang Jepang? Pertanyaan yang tidak ia temukan jawabannya. Namun ia ingat tentang kekristenan yang kata beberapa temannya sesama pilot, kekristenan mempunyai semua jawabannya. Lalu dengan memberanikan diri ia minta Alkitab kepada penjaganya. Penjaga Jepang itu mentertawakannya, tetapi memberikan kepadanya Alkitab yang rupa-rupanya milik sahabatnya yang sudah dieksekusi. Waktu memberikan Alkitab itu si penjaga mengingatkannya, seharus selesai dalam 3 minggu, karena setelah itu ia akan dieksekusi. Selama 3 minggu itu, dia tidak berpikir tentang eksekusi yang akan mengakhiri hidupnya. Tetapi ia membaca dan merenungkan isi Alkitab itu. Dan akhirnya ia menemukan tujuan hidup manusia. Perubahan yang terjadi dalam kehidupannya tepat 3 minggu saat dia sudah siap untuk menghadapi kematian. Ternyata yang membuka pintu selnya adalah tentara Amerika yang telah membuat pasukan Jepang mundur teratur ke pegunungan. Akhirnya Sasser bisa pulang ke rumahnya dan pada tahun 1948 Sasser, istrinya dan bayinya kembali ke Jepang sebagai seorang misionaris atau penginjil. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia punya identitas baru. Kalau disebut dengan identitas baru, menunjukkan ada perbedaan yang lama, perbedaan dengan yang lama. Tadinya ia membenci orang Jepang, sekarang ia memberikan dirinya sebagai misionaris di Jepang. Kalau saudara warga negara kerajaan Allah, maka ciri utama seorang warga negara kerajaan Allah adalah hidup saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hotel-hotel ketika bergabung dengan Oyo, pasti kondisinya berubah. Berubah bagaimana? Disesuaikan dengan standarnya Oyo. Ketika kita bergabung dengan kerajaan Allah, maka tujuan hidup, wawasan, sikap hati, dan perbuatan kita juga harus disesuaikan dengan standar kerajaan Allah. Identitas yang baru membawa dampak kepada kehidupan seseorang. Seorang wanita yang dinobatkan menjadi putri Indonesia, maka setelah ia dinobatkan jadi putri Indonesia, maka dalam setiap penampilannya di depan umum, tidak bisa lagi tampil semaunya, seenaknya. Ada tuntutan dari orang-orang kepada dia. Dia harus senantiasa tampil cantik. Bukan sekedar cantik, tapi harus lebih cantik, lebih bersih, lebih wangi, lebih modis daripada wanita-wanita lain yang ada di sekitarnya. Kita yang sudah menjadi Kristen, sudah dibaptis, apalagi sudah dipenuhi Roh Kudus. Sebelum saudara dipanggil pulang ke rumah Bapak, selama saudara masih hidup, dunia menuntut saudara tampil lebih baik daripada orang lain. Keluarga saudara menuntut, teman-teman saudara menuntut, dan Tuhan pun menuntut saudara. Saudara tidak boleh lagi menjadi sama dengan dunia.
saudara harus selalu minimal satu langkah lebih depan. Saudara harus satu langkah lebih tinggi dari standar orang dunia. Karena Tuhan mau saudara menjadi contoh. Karena saudara adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati menggantikan kami, sehingga kami tidak perlu mati. Sekarang kami dengan anugerah-Mu menerima identitas yang baru. Kami menerima anugerah, hidup kami diberkati. Kami menerima anugerah, hidup kami tidak perlu miskin. Tapi Tuhan, kami sadar kami belum bisa bertindak seperti yang Engkau mau. Oleh sebab itu kami minta pertolongan Allah Roh Kudus. Supaya kami tidak bertindak sembarangan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Supaya kami bisa menjadi contoh. Supaya dunia bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini Tuhan. Supaya Tuhan menjamah hati mereka. Memenuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Supaya dengan identitas mereka yang baru mereka bisa menjadi teladan. Mereka bisa seperti kitab yang terbuka, yang terbaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.